Perhatikan. Subuh 4.38. Imsak 4.28. Saya mau tanya dulu sebentar. Imsak berarti kan belum subuh ya? Belum, karena masih 4.28. Berarti kalau imsak masih boleh makan nggak? Tuh, sudah salah kan? Saya ulang. Kalau subuh masih boleh makan? Tidak. Kalau imsak? Tuh, salah lagi. Ayo lihat sini. Ini kerancuan yang paling luar biasa. Perhatikan. Namanya dalam fikih itu al-akhta' asy-syai'ah, kesalahan yang sudah meluas. Ya, sehingga jadi kaprah, salah dan kaprah. Ibu dan bapak, imsak itu nama lain dari puasa. Silakan lihat dari kitab fikih manapun. Yang paling tebal sampai yang paling tipis bahasanya. Sekarang kita punya ilmunya, tempatkan tempat sesuai dengan keadaannya, ya. Di imsak, kalau nanti bikin kalender lagi, imsaknya itu sama dengan subuh. Yang sebelum subuh apa namanya? Itu tanbihun dalam bahasa Arab. Tanbih, peringatan. Atau zikrun, boleh tanbihun atau zikrun. Yang lebih tepat tanbih, ya, peringatan. Pengingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan selalu diberikan Allah pada kita sekalian. Teman-teman sekalian, seperti video di awal konten ini, kita akan membahas tentang imsak yang kita kaitkan dengan puasa dan waktu subuh. Tentu konten ini sangat penting bagi kita sekalian, karena apa yang kita tampilkan di awal ini sudah viral, yang kemudian banyak sekali yang bingung dan salah paham. Nah, di konten tadi secara terang benderang kita bisa menyimpulkan dua hal, bahwa beliau mengatakan bahwa kalau sudah imsak itu artinya orang puasa tidak boleh makan dan minum. Yang kedua, kalau yang dimaksud itu adalah bukan waktu subuh imsak, itu kata beliau yang tepat bukan imsak, tapi menggunakan bahasa tambih, karena ini tidak dikenal, kata beliau, di dalam literasi Islam. Apalagi ini ada hadis atau ada pada zaman Rasulullah. Ini yang menjadi catatan kita. Nah, bagaimana sesungguhnya? Ini yang harus kita jelaskan. Pertama, bahwa imsak yang ada di kalender-kalender ahli hisab di dunia, termasuk di Indonesia, itu memang sama sekali yang dimaksud bukan waktu subuh. Jadi imsak ini dimaksudkan sebagai pembatas agar supaya orang yang puasa ini sudah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Agar supaya apa? Agar supaya tidak kebablasan sehingga terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang, yakni makan minum sudah masuk waktu subuh. Padahal kita tahu bahwa awal puasa itu adalah waktu subuh atau keluarnya fajar shadiq. Yang kedua, kalau kemudian kita ikuti bahwa imsak itu di kalender ini harus dirubah, nah ini tentu harus harus ada pembahasan lebih lanjut begitu. Apa dasarnya? Padahal imsak dan waktu subuh ini justru sangat penting kita tulis di dalam kalender-kalender itu, dan penggunaan bahasa imsak itu sudah disetujui, sudah dirumuskan oleh ulama-ulama zaman dulu. Jadi bukannya tidak ada, ini harus kita sampaikan. Justru tambihun ini tidak dikenal di dalam literasi fikih terkait dengan waktu yang dimana kita sunnah untuk ikhtiyat. Jadi imsak itu memang kita disunahkan ikhtiyat, tapi bukan berarti kita dilarang untuk makan dan minum ketika kita puasa. Dan itu tidak perlu dirubah di kalender itu. Justru itu yang harus dipertahankan, karena itu adalah salah satu dari kesimpulan-kesimpulan ulama-ulama zaman dulu. Ini harus kita tegaskan. Nah, kita punya beberapa referensi ya, nanti akan kita baca, ada di layar. Pertama adalah kita buka di
Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karya besar dari Syekh Wahab Az-Zuhaili. Jadi Wahbah Az-Zuhaili, Wahbah Az-Zuhaili di juz 2 ya. Coba kita baca, wa zamanu saumi min tulu'il fajri ila hurubi samsi, bisa disemak di layar bahwa durasi waktu puasa itu adalah dimulai keluarnya fajar shodiq sampai maghrib ya, terbenamnya matahari. Wa daliluhu qauluhu ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaydil aswadi minal fajr. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 187. Ini dasarnya. Jadi orang puasa itu kata Allah silahkan kalau masih malam itu makan minum sampai kapan? Sampai muncul fajar shodiq mengganti fajar kadib atau mengganti waktu malam. Nah, wa'abbaro bil khayti majazan. Jadi Allah menyampaikan dalam firman-Nya itu dengan bahasa majazi. Jadi kalau kita artikan secara lughat ya, belum kita maknani secara hakiki, itu kan ketika sudah nampak benang putih mengganti atau setelah hilangnya benang hitam. Nah, itu yang ada di ayat Al-Quran, tapi itu majasi. Yang dimaksud adalah yakni bayadun nahar min sawatil laili, yakni sudah nampaknya, sudah tampaknya, kelihatannya siang hari mengganti gelapnya malam. La wa hadza yahsulu bitulu'il fajri. Waktu siang muncul ini bisa hasil atau ditandai dengan munculnya fajar shodiq. Jadi ini clear, jadi setat puasa bukan dari imsak tapi dari waktu subuh. Ini harus kita pahami bersama. Nah, kemudian bisa disimak lagi di layar, kita akan menampilkan literasi atau ibarat dari Ittihaful Anam. Ittihaful Anam bi ahkami siam, karya dari Syekh Zain bin Muhammad Husain Al-Idrus. Ini juga ulama besar madzhab Syafi'i. Bisa disimak ya. Al-masalatu ta'si'ah al-imsak anil muftirati qabla al-fajri ihtiyatan. Jadi satu masalah yang membahas tentang imsak. Jadi ada bahasa imsak. Imsak menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sebelum keluarnya fajar karena dasar ihtiyat. Ihtiyat itu adalah hati-hati. Al-ihtiyat bil imsak anil muftirati qabla al-fajr amrun matlubun tu'ayyiduhu nusus wala tamna'uhu. Jadi menahan diri dari hal yang membatalkan puasa sebelum fajar itu adalah sesuatu yang matlub, yang dianjurkan, hukumnya sunnah, dan ini dikuatkan oleh nas, oleh dalil. Jadi bukan ini adalah karangan-karangan orang-orang mutaakhirin, bukan, atau ahli hisab, tapi ini memang ada dalil nasnya. Nah, dan ini tidak dilarang begitu. Jadi makan minum waktu imsak ini tidak dilarang, tapi itu sunnah karena untuk ihtiyat. Kenapa itu hukumnya sunnah? Harus kita sebaiknya kita menahan diri. Itfihil ibtiat anil wuku' fil mahdur. Jadi karena setelah imsak ini adalah waktu-waktu yang sangat dimungkinkan atau ada peluang orang terjerumus di dalam hal yang diharamkan, yakni makan minum padahal sudah masuk waktu subuh atau setat puasa. Ini alasan kenapa itu disunahkan. Waqad amarona Allah ala ayyabta'ida an hududihi ta'ala faqala subhanahu wa ta'ala fi akhiri ayati siyam tilka hududullah fala taqrabuha. Jadi ada penguat ya, ada imsak. Jadi ada istilah imsak itu dikuatkan dengan firman Allah, tilka hududullah fala taqrabuha. Jadi itu adalah batas-batas yang telah diberikan Allah pada kita sekalian, yakni waktu subuh itu, maka kamu jangan mendekati. Sehingga orang sebaiknya tidak makan minum dekat dengan waktu subuh, tapi ada waktu yang dibuat setan itu ya. Lah setan inilah kemudian yang disebut dengan imsak. Nah, di dalam literasi setelahnya itu coba kita simak ya, akan saya potong agar supaya cepat.
Fa'an Zaid itu ada hadis tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sumagumna ila sholah kultu gamkana qadruma bainahuma qala khamsina ayah. Jadi sahabat Zaid ini pernah sahur dengan Rasulullah kemudian melakukan sholat subuh. Nah, berapa jarak antara makan beliau, sahur beliau dengan waktu subuh itu? Khamsina ayat. Jadi waktu imsak dengan subuh itu sekira 50 ayat. Nah 50 ayat inilah kemudian ulama tidak sepakat. Jadi ada yang mengatakan 20 menit, 8 menit, 10 menit. Kalau di Indonesia itu memilih rata-rata 10 menit. Itu adalah batas, harus hati-hati, bukan batas puasa, tapi hati-hati untuk tidak makan dan minum lah. Oleh sebab itu saya kira permasalahan ini sudah clear dan ini penting kita luruskan agar supaya kita tidak salah, dan kalender-kalender harus kita pertahankan karena itu adalah bahasa syariat imsak itu, jadi bukan tambah. Ini yang harus kita perhatikan betul agar supaya sekali lagi ini tidak membuat resah umat Islam, tidak membuat gundah ahli hisab di dalam membuat kalender. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.